Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara balalajaran kita yang pada kali ini akan meneruskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad dari Imam Al-Ghazali pada halaman 4, meneruskan yang kemarin di baris ke-7, berarti hari ini di baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi 'ulumikum fid dharaini amin. Qal. Pada pertemuan kita sebelumnya, Imam Al-Ghazali beliau menasihati murid beliau bahwa kata beliau, seandainya engkau belajar 100 tahun lamanya, kemudian mengumpulkan kitab 1000 buah banyaknya, itu kata beliau, engkau masih belum layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan ilmu. Nah, pada kesempatan ini Imam Al-Ghazali menghadirkan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil, yaitu memperkuat dari pendapat beliau bahwa ilmu itu harus diamalkan, dan dengan amal itu nanti kita akan mendapatkan ganjaran, bentuknya bisa pahala, bisa surga, dan sesuatu lainnya. Di antara ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali dari apa yang ia usahakan. Nah, ini usaha maka akan mendapatkan sesuatu. Kemudian di ayat yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Maka siapa yang mengharap akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaklah ia beramal amalan salihah, akan amalan yang saleh. Nah, ini juga kalau keinginan seseorang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau dia juga harus beramal saleh. Kemudian ayat berikutnya, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Jadi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu waktu di dunia. Di ayat yang lain, innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa 'amilus salihati, dan beramal saleh, kanat, adalah, lahum, bagi mereka, jannatul firdausi nuzula, surga al-firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga firdaus itu, la yabghuna anha hiwala,
dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat tinggal selain daripada surga Firdaus. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Apabila kamu meminta surga, maka pintalah al-firdaus. Kenapa? Karena surga al-firdaus adalah surga yang paling indah, surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Surga tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita meminta surga al-firdaus, berarti kita meminta sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Dan kita berharap yang lebih besar itulah yang diajarkan oleh agama kita. Dan Nabi mengajarkan tadi, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga al-firdaus. Kalau kita bercita-citalah cita-cita yang tinggi. Kalau kita menginginkan kekayaan, mintalah kepada Allah Al-Ghani, karena Allah Al-Mughni, Maha mengayakan. Kemudian pada ayat yang lain, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah, apa bahasa yang lain, menyusullah sesudah mereka khalfun, pengganti, atau bahasa saat ini generasi berikutnya. Adha'us salata, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawata, dan mereka mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka itu akan menemui kesesatan, dan kesesatan akibat buruknya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali, artinya tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Man, orang taba, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat taubat itu satu, at-tarku, meninggalkan maksiat, dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, an-nadam, menyesal. Kata ulama, penyesalan itu bisa terlihat pada kenyataan, yaitu al-buka, dia menangis. Bukan menangis dibuat-buat, memang menangis itu dia merasa menyesal. Nah, kemudian yang ketiga, alla ya'ud, dia tidak mengulang lagi untuk dosa-dosa atau maksiat yang dia lakukan. Itu dengan Allah. Kalau kita dengan makhluk, sesama kita tinggal menambah satu syarat lagi, yaitu minta halalnya, minta redanya, dan kalau ada yang diambil maka kembalikan. Kemudian setelah dia tobat, wa amana, dia beriman. Dan tidak hanya sekedar iman, karena memang keimanan itu harus terus menerus ditingkatkan, bagaikan tanaman harus disiram, dipupuk supaya subur, bahkan berbuah lebih banyak lagi. Apa siramannya, pupuknya? Wa amila salihan, yaitu dilanjutkan dengan amal saleh dalam hidup dan kehidupan selama 24 jam. Bagaimana amal saleh itu ada pada diri kita masing-masing. Faulaika, maka mereka itulah, yadkhulunal jannata, yang akan memasuki surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, ini beberapa ayat yang dijadikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ilmu yang dimiliki itu harus diamalkan. Supaya apa? Supaya buahnya bisa mendapatkan, kalau bahasa Banjar, upah, pahala, ganjaran tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu dengan beramal, atau dalam bahasa Banjar dengan bagawi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pula Allah selalu memberikan redha, rahmat, karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.